السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, kaum muslimin, kaum muslimat, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', masih dalam permasalahan waris. Sekarang bab waris janin atau waris hamil dan khuntha al-mushkil, yaitu orang yang Allah ciptakan terlahir dengan dua jenis kelamin, ada dengan dua alat vital, ya, bagaimana hak waris mereka. Hadar takrasya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Bab mirasul hamli wal khunsal mashkili. Man khallafa warasatan fihim hamlun fatalabul qismata. Wukifa lil hamli al akthar min irthi dhaqaraini aw unthayain. فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة ومن ينقصه شيئا اليقين. Bab waris al-hamal wal khunsal mushkili. Berkata mu'alif rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang wafat lalu meninggalkan warasah fihim hamlun, yang diantara ahli warisnya hamlun, yaitu kandungan, namsat. Iya. Fatalabul qismah, maka mereka meminta bagian. Waqifa lil hamlil akthar, maka ditangguhkan bagi yang ada di dalam kandungan, bagiannya lebih al-akthar, lebih banyak dari waris dua laki-laki atau dua perempuan. Dan apabila telah dilahirkan, akhadha haqqahu, maka diberikan hak warisnya, dan apa yang tersisa maka diberikan kepada yang berhak. Ya. Nah. Barang siapa yang wafat dan meninggalkan ahli waris, di antara ahli waris ada janin yang masih di dalam kandungan, ya. Fatalabul qismah, lalu ahli waris tersebut minta untuk dieksekusi, dibagikan juga harta sekarang, ya, hak mereka, karena mereka memiliki harta tersebut dengan wafatnya yang mewariskan harta. Para ahli waris otomatis menjadi milik mereka. Namanya milik mereka, tidak ada yang bisa menghalanginya, ya. Bila ada yang menghalangi, dia adalah yang berlaku zalim. Jika bila dalam bagian harta waris umpamanya, ya udah nanti aja, ini kan istri masih hidup, ibu kalian masih hidup, nanti aja kalau sudah meninggal dibagi, maka ini ucapan zalim. Kenapa? Karena harta itu bukan milik istri. Istri hanya memiliki sebahagian lain untuk ahli waris yang lain. Maka bila ada yang menghalangi, sama dengan gaji Anda di sebuah perusahaan, ya, kapan menjadi hak Anda? Dengan ditunainya kewajiban Anda dan ada kesepakatan tanggal sekian. Lalu kemudian bagian keuangan mengatakan nanti aja dibagi, diambil uang gajinya, ya. Sekarang perusahaan lagi bermasalah. Tidak ada hak bagian keuangan untuk melakukan itu, karena itu adalah bukan milik dia lagi, bukan milik perusahaan lagi, sudah menjadi milik karyawan tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Siapapun yang menghalanginya sama adalah yang zalim. Begitu juga dengan warisan tadi. Bila para ahli waris yang lain minta dibagi, ya, kebutuhan orang kan berbeda-beda. Ada yang kondisinya mungkin dalam keadaan sulit ekonomi, dan sekarang ada uang yang didapat dari saudaranya yang meninggal atau dari ayahnya yang wafat. Tentu dia sangat membutuhkan uang tadi. Lalu ada yang menghalangi, maka yang menghalangi adalah yang zalim.
lalu dia minta untuk dibagi. Kalau mereka tidak minta untuk dibagi, mereka bersepakat umpamanya, ya gimana, dibagi apa tidak? Ya alhamdulillah, yang si abangnya mengatakan, saya alhamdulillah berkecukupan, tidak perlu terburu-buru. Yang lain mengatakan juga begitu. Ya, lalu udah kita tunggu aja janin, ya, ibu kita kan sedang hamil, ya, kita tunggu adik kita lahir. Kalau nanti lahir, baru dibagi harta warisan tadi. Ya. Tapi kalau mereka meminta, ada salah seorang yang minta, ya, bagikan sekarang aja, kata dia. Ya, apa yang dilakukan, dan tidak boleh ada yang menghalangi, harus dilakukan pembagian. Apa yang dilakukan? Wuqifa lil hamli al-akthar. Ditahan untuk janin yang dalam kandungan tadi yang terbanyak dari warisan dua laki-laki atau dua perempuan. Ya. Dibuatkan skemanya, mana yang terbanyak itu yang ditahankan. Sisanya dibagi. Paham maksudnya? Coba kita buatkan di whiteboard. Ada seseorang wafat. Namanya umpamanya Ali wafat. Saat dia wafat, ahli warisnya adalah istri. Sedang hamil. Berarti di sini ada satu anak laki-laki, umpamanya sini ada satu janin. Sama satu anak laki. Sama satu anak perempuan. Ya. Maka bagaimana cara bagi warisnya? Ya. Ini yang janin ini, kata Syekh, kata muallif, mana yang banyak dari bagian dua laki-laki atau dua perempuan. Ya, kemungkinan lahir kembar. Mungkin lahir kembar dua laki-laki. Mungkin kembar dua perempuan. Mungkin kembar satu laki satu perempuan. Ya, mungkin juga tidak kembar. Tentu lebih banyak yang kembar daripada tidak. Cuman dalam kasus di sini mana lebih banyak bagiannya? Maka dibuatkan beberapa. Andai di sini janin, kita katakan dua janin itu adalah dua janin laki-laki. Berarti bagiannya ibu 1/8. Ini mereka sisa, ya, 8, 1, 7. Kalau dia dua laki-laki, berarti di sini dua laki-laki, 4 tambah satu laki-laki, 6, tambah satu perempuan, 7. Berarti dia dapat sisanya 7. Dan udah, total 7, 2 bagian, 2 bagian. Maaf. Dua bagian, di sini 2 bagian, di sini 1 bagian. Jadi 7. Sisa 7. Jadi di sini jatah janin 4. Coba kita lihat kalau dia 2 perempuan. Ya. Berarti istri 1/8. Ini sisa. Bagian 8, 1, 7. Sisa 7 dibagi ke berapa bagian? Berarti ini 2 perempuan.
2 perempuan tambah 1 perempuan 3. 3 tambah 2 laki-laki menjadi 5. 5 kali 8 5 kali 1 5. Kemudian sini mereka mendapatkan janin perempuan dapatkan 7. Laki-laki dapat 14, perempuan dapat 7. Ya. Mana yang lebih banyak? 2/8 atau 7/40? Kalau 2/8 berarti ini kan kalau untuk disamakan 8 menjadi 40 kali 5 kan ya Ustaz ya. Berarti 5 kali 2 10/40. Berarti mana lebih banyak? Yang lebih banyak tentu yang 10/40 atau 2/8. Maka ini yang dieksekusi. Yang ini tidak. Ya. Maka dibagi 8 harta tersebut kata Pak Ali tadi, walaupun 1 masih janin itu ditahan. Ini ditahan. Siapa yang megang, siapa aja yang amanah. Ya, ditahan. 1/8 dikasih istri, 2/8 dapat anak laki-laki, 1/8 dapat anak perempuan. Ternyata nanti lahir itu laki-laki 1 orang. Ya. Berarti kan ada sisa. Atau perempuan 1 orang. Yang lahir tadi mengambil bagiannya, sisanya dibagikan lagi proporsional. Ya, seperti itu. Itu yang dimaksud oleh mu'allif dengan mengatakan ditahan mana yang terbesar. Berarti yang dieksekusi adalah yang 2/8 bukan 7/40. Fa'idha wulida akhadha haqqahu, ditahan tadi. Ketika bayi tadi, janin tadi lahir, dia mengambil haknya. Bila lahir memang 2 laki-laki, berarti selesai sudah. Tidak ada harta yang dibagikan lagi sisanya. Bila lahir 1 orang laki-laki, tentu bagiannya bukan 4/8. Tetapi akan berubah. Berarti 2, 2, 4, 7, 4, 24. Berarti 14/24. 7/24, maaf. 12/24. Baik. Tergantung nanti bagaimana yang dieksekusi. Sisanya dibagikan lagi. Wa ma baqiya fa huwa limustahiqihi. Dan sisanya tadi kan 2/8, 4/8 itu kan besar. Ya. Sisanya dibagikan ke ahli waris yang lain. Fadhal Syekh Rasul. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa man la yahjubuhu ya'khudhu irsahu kal jaddati wa man yanqusuhu syai'an al-yaqina. Dan man la yahjubuhu Wa man saqata tawassul. wa man saqata bihi lam yu'ta syai'an. Dan siapa yang tidak ditutup atau dihijab, maka dia mengambil warisannya seperti jaddah, yaitu nenek. Dan siapa yang dikurangi dari sebabnya, sebagian dari hari harta warisnya, al-yakina. Dia mengambil yang yakin. Baman saqata bihi, dan apabila janin dalam kandungan gugur, janin menggugurkan ahli waris itu. Waman saqata bihi, dan siapa yang menggugurkan atau janin menggugurkan ahli warisnya, lam yu'ta syai'an. Dan siapa yang gugur dengan sebab lahirnya janin, lam yu'ta syai'an, maka tidak diberikan sebagian. Ya, tidak diberikan sama sekali. Nah. Ya. Sini mu'allif mengatakan, siapa ahli waris yang tidak terhalangi sama sekali, dia langsung mengambil
bagiannya. Dan siapa yang keberadaan janin akan mengurangi haknya, mungkin dari 1/2 menjadi 1/4, dari 1/4 menjadi 1/8, istri mungkin 1/4 kalau tidak ada anak. Ternyata janin lahir sehat, maka istri berkurang dari 1/2 menjadi 1/4. Mana yang diambil istri? Janin belum lahir ini, yang boleh diambil istri. Maaf, istri dari 1/4 menjadi 1/8. Mana yang diambil istri? Yang diambil istri adalah 1/8. Seperti itu. Karena 1/8 pasti dia dapat. Walaupun anak ini lahir, dia pasti dapat 1/8. Mau 1 orang, mau 2 orang anaknya lahir, maupun lahir dalam keadaan wafat atau meninggal janin, dia tetap pasti dapat 1/8, bahkan lebih, ada tambahan. وَمَنْ سَقَطَ بِهِ لَمْ يُعْطَ شَيْءٍ. Dan orang yang gugur dengan sebab si janin tadi, ya, anda janin tadi lahir laki-laki, dia terhalangi. Umpamanya ada cucu dari anak laki-laki yang sudah wafat. Ya, seorang wafat, ada dan laki-lakinya sudah wafat. Dan laki-laki itu sudah punya anak laki-laki, cucu. Sedangkan yang akan lahir ini adalah anak. Ya. Kalau anak lahir ternyata laki-laki, cucu dapat apa tidak? Tidak kan? Maka cucu tadi tidak boleh dibagikan dulu. Karena hak dia untuk mendapatkan waris masih meragukan. Di sini syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti' memberikan contoh. Kita tulis di whiteboard. Kata beliau contohnya, bila seseorang wafat, ahli warisnya istri, kemudian janin, kemudian nenek, kemudian saudara kandung. Ya. Di sini kalau janin lahir, hak istri pasti akan berubah. Ya. Di sini kalau dia tidak lahir, istri dapat berapa? 1/4. Kalau janin lahir, istri dapat berapa? 1/8. Ya. Maka dalam hal ini tadi kata mu'allif, siapa yang janin itu menguranginya, ini kan berkurang dari 1/4 menjadi 1/8. Ya, berkurang setengahnya. Maka diberikan yang pasti. Maka istri diambilkan dia 1/8, bukan yang 1/4-nya. Ya, kalau janin ini belum keluar ya, belum lahir maksudnya. Kalau nenek tidak ada hubungannya dengan cucu, artinya yang menghalangi itu, yang menghijab itu bawah, tidak menghijab yang atas. Sedangkan ini janin adalah anak, sedangkan nenek dari jalur ibu ke atas. Nenek kan dapat 1/6 dalam kondisi apapun. Kalau ibu bisa jadi bisa 1/3, bisa 1/6. Ya. Ada tidak ada janin, lahir tidak lahir, laki perempuan, nenek tidak dapat 1/6 kan ya? Maka nenek dibagikan 1/6. Ini tadi dibagikan 1/4. Saudara kandung. Kalau janinnya lahir, kalau janinnya tidak meninggal umpamanya, lahir dalam keadaan meninggal atau meninggal dalam kandungan atau keguguran, saudara kandung dapat berapa? Sisa asabah. Antara sisa asabah. Ya. Kalau janin ini lahir perempuan, di sini juga dapat sisa asabah, saudara kandung. Kalau janin ini lahir laki-laki, saudara kandung dapat apa tidak? Tidak.
Maka di antara dapat dan tidak. Mana yang dieksekusi, yang tidak. Berarti dia tidak dapat dahulu. Ya, ini maksud perkataan muallif tadi. Baik. Anak kifik. Masih belum kif? Baik. Baik pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian beberapa poin dari pembahasan secara terperinci terkait dengan hak waris dari janin. Dan untuk memperdalam pembahasan, kami langsung memberikan kesempatan bagi para pendengar. Baik, kita angkat telepon yang pertama, silakan. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ayu di Kerawang, Ustaz. Ibu Ayu di Kerawang. Kerawang, siap. Silakan pertanyaannya, Bu Ayu. Ya, gini Ustaz. Saya ibu rumah tangga biasa, nggak kerja. Jadi suami saya setiap bulan kalau ada penghasilan itu diberikan kepada saya. Kemudian dari uang belanja yang dikasih saya itu saya sisihkan. Saya bisa membeli sebidang tanah. Niatnya waktu itu kan mau bangun rumah, tapi kemudian suami saya meninggal. Orang tuanya dua-dua udah meninggal. Anak saya 2, laki-laki dan perempuan. 1 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian waktu suami saya meninggal, tanah ini belum dibikin surat. Setelah meninggal, suratnya dibikin atas nama saya. Karena suami saya nggak jadi dibikin atas nama saya. Kemudian sekarang tanah itu mau diambil orang dengan harga 300 juta. Dibeli. Lalu cara pembagiannya kayak mana tuh, Ustaz? Baik. Sekarang sisa belanja tadi, Iya. itu kan sisa belanja uang istri apa uang suami? Iya. Pertanyaannya, kira-kira menurut ibu uang istri apa uang suami sisa belanja? Iya, uang suaminya. Uang suami, iya. Kalau kecuali suami mengatakan, pernah nggak suami mengucapkan ini uang belanja rumah tangga? Kalau ada pintar-pintarlah mengelola, kalau ada sisa ambil untukmu sepenuhnya. Hibah. Pernah suami berkata begitu atau tidak? Iya, suruh kelola sama saya, Ustaz, pandai-pandai lah gitu, untuk kebutuhan. Iya, pandai-pandai mengelola, iya. Tapi kalau ada ucapan nggak kalau sisa untuk siapa? Tidak pernah terucap? Enggak pernah, Ustaz. Kalau tidak pernah terucap, berarti sisa kan milik suami. Iya. Ya, milik suami. Anda istri hanya mengelola, kecuali suami mengatakan, ya ambillah kalau ada sisa, ambil untuk Anda. Kata dia, berarti itu milik Anda. Kalau ini milik suami, ya, cuman kondisinya sekarang suami setelah wafat dan status namanya pakai nama Anda berikanlah kepada ahli waris suami tadi. Ya. Ketika suami wafat, orang tua suami masih hidup? Enggak ada, Ustaz, meninggal dulu. Sudah meninggal. Berarti istri, ahli waris istri. Ya. Ada berapa anak? 1. Anak laki berapa? 1, perempuan 1. Ya. Hartanya dibagi istri 1/8. Ini dapat sisa maka 8, 1, 7. 7 anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti bagi 3. 7 bagi 3 dapat pecahan, maka 8 dikali 3 sama dengan 24. 3 kali 1, 3 per 24 untuk istri. Untuk anak laki-laki 14, anak perempuan 7. Ya. Tanah tadi berapa harganya, Ibu? 300 juta, Ustaz. 300 juta. Berarti 300 juta dibagi 24 sama dengan berapa, Pak Ihsan? 300 juta dibagi 24.
12.500.000. Ya. Kali 3 berapa, Ustaz? 30.500.000. Untuk istri berarti 37.500.000. Anak laki-laki 12 kali 12.500.000 kali 14. Serat 175 juta. Dikali 12.500.000 kali 7. $87.500.000. Jelas, Ibu? Ibu? Iya, Ustaz. Itu waktu mau beli tanah tuh kan disodorkan orang datang sama suami saya itu, dia bilang ini saya mau jual tanah, mau beli nggak? Terus suami saya bilang nggak ada uang gitu kan. Dia ngomong sama saya, ada orang mau jual tanah, saya nggak ada uang. Saya punya uang, saya bilang kan, punya uang dari mana? Uang belanja saya simpan. Oh iyalah, kata itu kan boleh dipakai itu kan. Atau suami saya boleh dipakai kan, itu uang simpanan ibu gitu. Itu apa berarti bukan jadi milik saya itu, Ustaz? Dia mengatakan boleh dipakai kan uang simpanan kamu, kata dia gitu. Iya. Boleh dipakai kan uang simpanan kamu. Dia minta izin kepada Anda. Iya. Apakah dia sudah hibah apa tidak namanya ya? Ya, wallahu a'lam. Sepertinya hibah. Ya, sepertinya hibah. Berarti itu milik saya gitu, Ustaz. Karena memang iya, milik Anda. Milik saya itu betul. Jadi kalau milik saya pembagiannya gimana, Ustaz? Ya tidak ada pembagian, Anda kan masih hidup. Oh, gitu. Nanti kalau Anda sudah wafat, tanya ke saya jawab pembagiannya bagaimana. Sekarang masih hidup tidak ada pembagian. Nah, jelas ya Umi ya? Ya, makasih Ustaz. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khair Ibu Ayu di Karawang. Semoga menjadi pencerahan dan penjelasan dari jawaban Ustaz. Jazakillahu khairan, dan kita berikan kesempatan yang kedua. Kita sapa kembali. Pertanyaan yang kedua, silakan. Halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Dengan siapa di mana? Kawan Pak. Di mana Bapak? Di Bekasi Pak. Silakan. Pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini Ustaz, bulan Desember tanggal 27 ibu saya meninggal Ustaz. Dia meninggalkan rumah. Namanya siapa Pak? Nama ibu Anda siapa? Ibu Dede. Bu Dede wafat Desember 2000 kemarin Ustaz, bulan Desember tanggal 27. 2020 ya? 2021. Nah. Iya. Desember 2021. Kemudian terus saya ada saudara saya, anak laki Ustaz, anak pertama. Yang ditanya pembagian warisnya ke apakah atau ada yang lain? Pembagian warisnya Ustaz, atas rumah itu. Sebentar. Itu Bu Dede suaminya sudah wafatkah? Sudah Ustaz, dari tahun 2000 bapak sih sudah meninggal. Ayah ibunya masih hidup? Sudah wafat juga Ustaz. Sudah wafat juga. Anaknya ada berapa orang laki, ada berapa orang perempuan? Laki 1, perempuan 3. Allah mengatakan untuk lidzakari mithlu hadzal unthayain. Anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti harta dibagi 5. Anak laki-laki 2/5,
Anak perempuan 1/5. Terus pertanyaan apa lagi? Kayak ibu kan saudaranya masih ada Ustaz. Tidak dapat. Enggak ya Ustaz ya? Tidak dapat. Terhalangi karena ada anak laki-laki. Oh gitu Ustaz. Nah, ini kan adik saya yang paling kecil Ustaz. Cuma dia masih belum, maksudnya belum mau dibagi Ustaz, kayak gitu maksudnya. Ini gimana Ustaz ya? Tadi aja yang kita jelaskan, yang dalam perjanin aja, kalau ada yang minta dibagi, dibagi. Yang tidak mau dibagi urusan dia. Punya dia aja yang tidak dibagi, yang lain dibagi. Oh gitu Ustaz ya. Oh. Oke Ustaz. Cara pembagiannya bagaimana, dia tidak mau umpamanya. Kalau bentuknya uang gampang. Ya saat ini sih bentuknya rumah Ustaz. Maksudnya kalau bentuknya rumah, kalau bentuknya rumah, tentu kalau dia mampu bayar yang lain silahkanlah. Kalau dia nggak mau bagi, dia beli semuanya. Kalau dia punya dana. Kalau dia tidak punya dana, menghalangi, tidak ada haknya dia. Karena status para ahli waris itu syuraka. Allah mengatakan faum syuraka. Maka mereka itu bersyarikat. Dan kerjasama atau bersyarikat sama-sama store modal umpamanya, siapa yang mau keluar, ya keluar aja. Siapa yang tidak mau keluar, terserah dia. Ya, ada perusahaan pemiliknya 1.000 orang. Yang mau keluar silakan jual sahamnya di pasar bursa. Ya, tidak ada larangan yang lain. Oh, nggak boleh keluar, enggak. Paham? Kalau Anda bisa menjualkan bagian Anda saja ke adik Anda, bagus. Kalau dia punya uang. Kalau tidak, Anda katakan, saya jual ke orang lain, dia menjadi hak milik bersama kamu. Dengan bagian tidak tertentu. Ya. Iya, karena kondisi yang saudara saya yang nomor 2 sama nomor 3 ya agak ini ekonomi ya Ustaz. Maksudnya kalau yang terakhir kan mungkin mapan. Mungkin pertimbangan dia gitu. Karena kan kalau saya kasihan sama yang adik yang kedua sama yang ketiga gitu Ustaz. Anda jualkan saja, kasih uangnya ke adik yang laki-laki tadi. Kalau dia mapan, suruh dia beli. Dia kan nggak mau jual, suruh dia beli. Nanti yang bagiannya dia tentu tidak perlu dia bayar, yang bagian yang lain Anda bagikan ke bagian yang lain. Jual umpama terjual dinilai dengan harga pasar 500 juta. Iya. Dia harus bayar, yang mapan tadi bayar uang karena 200 juta, yang masing-masing perempuan dia bayar 100 juta, 100 juta. Ya udah 100 juta, dia nggak perlu bayar. Dan rumah balik nama ke dia. 100% milik dia. Alhamdulillah. Cukup, Afi? Iya, Ustaz. Nah. Jelas ya? Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, dan kita berikan kesempatan yang ketiga, masih via telepon. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Hamba Allah di Jawa Timur, Ustaz. Silakan. Nah, mau bertanya Ustaz. Nah, ini orang tuanya dua-duanya alhamdulillah masih hidup. Mereka berdua ini menghendaki dari tanah atau rumah yang dimiliki itu nantinya untuk diberikan anak-anak, tapi ditentukan saat ini ketika mereka masih hidup. Terputus-putus, tak jelas, Ibu ulangi. Ditentukan apanya, Bu? Ya, saya ulangi Ustaz. Iya, silakan. Orang tua saya dua-duanya masih hidup. Ya. Mereka menghendaki untuk mewariskan apa-apa yang dimiliki ini ditentukan sekarang ketika masih hidup. Tidak bisa. Kalau dia masih hidup, waris itu adanya setelah dia wafat. Yang membagikan bukan orang yang meninggal, tetapi Allah Azza wa Jalla. Itu yang waris. Kalau dia masih hidup, dia hanya menentukan, tidak ada serah terima, maka itu hanya omong kosong. Ya, tidak ada gunanya ucapan itu. Nanti setelah dia wafat, ucapan dia tadi itu tidak berlaku sama sekali. Yang berlaku adalah
ketentuan Allah di dalam ayat-ayat waris dalam surat An-Nisa. Dibagi seperti itu. Oh, jadi Ya, tetap nggak mumpung mereka masih hidup, belajarlah tentang ilmu waris. Tidak susah. Ya, tidak susah mempelajari dari surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan ayat 176 surat An-Nisa. Tidak susah. Kemudian setelah dia faham, diajarkan anak-anaknya atau anak-anaknya pun belajar. Bila dia wafat, katakan, wasiatkan bahwa kalau saya wafat, bagi harta saya seperti yang Allah bagi di dalam surat An-Nisa. Cukup jelas Ibu? Ya, ya, ya. Baik. Ya, syukran jazakallah. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah terjawab dan ini menjadi pencerahan dan juga jawaban juga bagi para pendengar yang bertanya ya, via WhatsApp. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Baik, kita angkat. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Yoga, Di mana Umu Yoga? Pondok Gede. Silahkan pertanyaannya. Gini Pak Ustaz, saya masih bingung perhitungan untuk zakat mal ya. Zakat mal, Umu? Iya, Nah, untuk zakat mal itu perhitungannya berdasarkan kalau rupiah, minimal rupiah itu 50 juta atau berdasarkan perhitungan emas sekarang ya. Misalkan emas 24 itu 900.000 gitu loh. Kali 85. Kenapa Ustaz? Kali 85 gram, berapa rupiah? Oh gitu, jadi berdasarkan emas sekarang ya. Emas pada saat uang Anda berapa? Coba kalau 950 kali 85 900.000. Jadi 76.500.000. 76.500 kalau 900.000. ya, berarti perhitungannya emas 24 bukan logam mulia ya Pak Ustaz? Mas 24 logam mulia bedanya apa Ibu? Kalau logam mulia lebih mahal hitungannya. Emas 24, terserahlah logam mulia namanya atau emas latakan. Dan jelas emas 24 karat. Jadi perhitungannya berdasarkan emas 24 ya, misalkan 900.000 dikali 85. 85 gitu Iya. ya. Oh, bukannya rupiah di atas 50 juta gitu bukan? Bukan. Oh, dulu saya pernah dengar soal di atas 50 juta sudah kena zakat mal nggak ya Ustaz? Dulu ya iyalah. Kalau di Oh, tahun, zakat kalau Anda dulu ya, dengar di benar. tahun 90, di tahun 80, mungkin 30 juta kena zakat. Karena emas di waktu itu cuman 100.000 rupiah. Iya, Berarti 8 juta kena zakat. Iya. Berarti berdasarkan emas sekarang ya, hitungan 24 sekarang berapa, yaitu dikali emas 85 gram. Iya. Nah. Ya, terus kemudian Pak Ustadz, pertanyaan kedua, saya menjual nih jadi reseller. Ya, jadi kata yang penjual itu saya boleh menjualkan lebih dari harga dia. Misalkan jual baju 100.000, terserah umum mau jual berapa gitu ya. Nah, jadi barangnya itu dropship, dia yang kirim. Jadi saya seolah-olah kayak marketing gitu loh Pak Ustadz, saya nyariin customer. Kemudian kalau sudah ada saya kasihkan ke yang penjual itu, nanti dia yang kirim gitu. Nanti dananya saya transfer ke saya, tapi saya ngasih ke penjual itu bersih gitu loh, 100.000. Sisanya keuntungan saya. Jadi saya tuh kayak marketingnya dropship, saya nggak nerima barang, tapi yang ngirimnya itu dari tokonya itu loh Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Boleh nggak? Dia bakal ngirim sebelum Anda bayar atau seperti apa? Jadi kan ada yang pesan nih baju, misalkan ya saya mau Sebentar, pertanyaan saya jelas. Ya. Apakah dia mau mengirimkan barang ke konsumen Anda sebelum Anda bayar?
dia harus bayar dulu. Jadi masuk dulu ke rekening, udah masuk, oke dia kirim langsung bayar. Berarti Anda bayar dulu atau orang itu bayar? Anda, kalau Anda gimana? Kalau orang itu, kalau klien, kalau konsumen bayar ke Anda, ya, lalu Anda katakan ini udah bayar nih, ya udah saya kirim ya, kata dia. Atau dia mengatakan kirim dulu uang ke saya, baru saya kirim. Ya, kirim dulu uang transfer masuk ke dia, karena kan dia takut Iya. dananya. Berarti antara Anda, kalau begitu, itu tidak boleh. Tidak boleh Anda jualkan. Anda bukan marketing namanya. Kalau marketing itu dia mendapat kepercayaan. Sama artinya nih, bawa barang, jualkan. Tidak laku, bawa kembali kemari. Ya, itu boleh. Ya, kalau ada cacat, kembalikan. Ya, kalau hilang, kamu nggak tanggung jawab. Tapi kalau dia mengatakan, saya tidak mau menanggung risiko apapun, kamu dalam kondisi apapun harus bayar ke saya. Berarti antara Anda dengan si pemilik barang atau produsen itu jual beli akadnya. Bukan akad dua kala. Kalau Anda dengan si pemilik barang jual beli, Anda haram menjualkannya sebelum Anda beli dengan akad dan sebelum barang Anda terima. Jadi saya kan reseller ini, jadi saya terima uang dari yang beli baju itu, kemudian saya transfer ke toko itu, nah kemudian udah masuk, dia cek uangnya masuk, oke dia langsung bayar gitu loh. Saya reseller, saya langsung barang itu dikirim dari tokonya kalau uang sudah masuk. Maksud saya menjual gitu boleh nggak gitu loh? Tidak boleh, haram. Jadi reseller nggak boleh, Ustaz? Dengan teknis. Seperti penjelasan Anda tadi, mau reseller namanya, mau marketer namanya, atau apa terserah Anda, dalam pandangan syariat haram. Karena Anda menjual barang sebelum barang Anda beli dan barang Anda terima. Oh, walaupun saya cuma membantu menjualkan gitu, nggak boleh ya membantu menjualkan. Anda kan bukan membantu menjualkan, Anda membeli dari dia. Buktinya dia tidak mau mengirimkan barang ke konsumen Anda sebelum Anda bayar. Kalau Anda bantu menjualkan, biasa di antara satu orang dengan orang lain, tetangga dengan tetangganya, ini barang tolong jualin deh. Ya, ini tanah tolong jualin nih, fotokopi surat-suratnya, tolong. Seperti itu. Kalau dia tidak, Anda harus beli dulu. Beli tanah dulu, kata dia, bayar dulu ke dia, baru Anda jualkan. Kalau itu tidak boleh, kecuali Anda beli dan Anda terima dahulu, baru Anda jual. Oh, jadi saya resellernya saya harus beli dulu ke orang itu ya, baru saya jual ke orang lain. Kalau Anda beli dulu dan Anda terima dulu, bukan sekedar beli dulu. Maka tidak boleh si produsen, si penjual, si orang itu mengirim langsung kepada konsumen Anda. Oh, nggak boleh langsung jadi konsumen langsung. Nah. Oh. Cukup jelas ya, Om. Alhamdulillah. Baik. Iya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini menjawab pertanyaan dari pesan singkat dan WhatsApp. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, halo, silakan. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yanti yang di Cirebon itu. Baik, Ibu Yanti diulang kembali, silakan. Yang iya. ahli warisnya siapa saja? Yang tadi udah dicatat ya Ustaz ya? Diulangi kembali, Hamidah kan? Nah. Dari awal. Sebentar, Hamidah wafat Februari 2020 bukan? Iya, ibu saya meninggal. Hamidah kan nama ibunya? Iya, Ibu Hamidah. Ibu Hamidah meninggal pada tanggal 27 Februari 2020. Ya. Dan ayah saya menikah pelan-pelan ya, sebentar, suami kan saat Hamidah wafat, suami masih status suami. Masih suami istri statusnya, Ustaz. Ya, anak berapa orang, laki-laki berapa perempuan? Enggak punya anak laki-laki, Ustaz. Anaknya 3 orang, perempuan semua. Ya, halo. Saudara-saudari Hamidah ada berapa? Adanya saudara, ada 1 ayah, Ustaz, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Ya. Sebentar, Umu, pelan-pelan. Iya. Umu lihat televisi atau dengar radio? Saya di televisi, Ustaz. Baik. Ya.
Ya. Maka ini dibagi waris. Pembagiannya suami dapat 1/4, anak perempuan 2/3, dapat sisa. 4 dengan 3 berarti 12. 3, 6, enggak 8, maaf. Sisa 1. 1 dibagi 3 saudara, 3 laki-laki, 6 tambah 3, 9. 9 dikali 12, berapa Ustaz? Berapa Ustaz? 9 dikali 12. 108. 108. 9872 ya. Ya. Ini dapat masing-masing 2. Ya. Dibagi seperti itu, Ibu. Iya, Ustadz, ini bukan kalau untuk yang rumah dari orang tua ibu saya bagaimana statusnya Ustadz ya? Rumah ibu saya itu rumah ibu Anda, dan itu ini bagi waris. Kan ibu saya kan dapat rumah dari ibunya. Berarti kan statusnya kan sebelum menikah dengan bapak saya, Ustadz. Mau setelah menikah, mau sesudah menikah, tetap suami dapat. Oh, tetap suami dapat ya, Ustadz ya? Ya. Oh, anak-anak juga berarti dapat ya? Ya. Kalau kayak gitu berarti harus sudah dibagikan warisnya, Ustadz, ya, mulai dari sekarang? Ya. Iya, jelas. Oh, gitu. Kalau misalnya kalau misalnya ayah tidak mau, misalnya anak-anak ada yang tidak mau gimana Ustaz? Karena kan posisi istri baru itu tinggal di rumah warisan itu tuh Ustaz. Ya, ayah harus bayarlah. Suami bayarin hak 3 anak, hak 3 saudara, hak 3 saudari. Oh, Karena kamarnya berapa rumah itu? apa ya Ustaz? Rumah kamar itu berapa? Ada 4 Ustaz kamarnya. 4. Ya. Kita punya Sebentar. 2 rumah lagi Ustaz. Jadi Ustaz rumah yang satu ditempatin oleh ibu. Setiap rumah itu dibagi 12 bagian. Oh, Ya. setiap rumah itu dibagi 12 bagian. Kalau 1/4, 12 ada 4 kamar. Padahal jatah ayah 1/4. Itu 1/3. Ayah ada sisanya, harus bayar dia. Bayar ke anak-anak ya Ustaz ya? Iya, bayar ke anak-anak dan kepada saudara dan saudari saya dari Ibu Hamidah. Berarti ayah ngekos Berarti sebesar selebih dari haknya dia. Oh, gitu. Oh, berarti adik ibu saya dari beda bapak, beda ibu juga dapat ya Ustaz ya? Kok adik? Ibu saya kan punya adik yang beda ibu Ustaz. Jadi satu ayah beda ibu. Tadi yang saya tanyakan saudara Hamidah. Iya, saudara Hamidah itu punya Berarti adik. bukan ibu Anda, bukan adik Anda. Saudara-saudari Hamidah masih ada yang hidup atau tidak? Masih Ustaz. Hidup. Seayah Tapi satu ayah beda ibu. dengan Hamidah. Iya, satu ayah beda ibu. Ya, masing-masing ini sudah wafat 3 saudara itu, 3 saudara-saudari saya itu saat Hamidah wafat 2020 masih hidupkah mereka? Masih hidup semua Ustaz, Ya. 6-6-nya. Ya udah, mereka yang dapat. Oh, mereka dapat yang seperti itu. Oh, berarti anak perempuan dapat bagian itu, saudari perempuan dapat 1 bagian, saudari yang laki-laki dapat 2 bagian. Nah, silakan nanti difoto saja ya ya. Dan mungkin nanti penjelasan lebih rincinya bisa via telepon. Baik, sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Yang bertanya mudah-mudahan menjadi jawaban dan pencerahan bagi keluarga. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pesan atau WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya. Baik, kami berlima, 1 perempuan dan 4 laki-laki Ustaz. Dan adik laki-laki yang paling kecil meninggal tanggal 13 Juli 2021
Dan istri adik saya juga meninggal 27 Juli 2021. Dan adik saya punya anak laki-laki, ada satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saya dan saudara saya diberi waris oleh anak-anaknya, katanya sudah konsultasi dengan ustadznya. Pertanyaannya, apakah berhak saya menerimanya, Ustaz? Yang wafat ini saudara saya. Iya. Berarti laki-laki. Nah, adik laki-laki saya. Laki wafat. Ada istri saat itu? Dia punya istri, tapi istrinya meninggal tanggal 27 Juli. Setelah apa sebelum laki-laki ini? Setelah, Ustaz. Berarti istri dapat. Nah. Anaknya berapa orang laki, berapa perempuan? Anak laki-laki 1 dan anak perempuan 2. Ya, Anda sebagai saudara, Anda saudara atau saudari dari laki-laki yang wafat tidak dapatlah. Nah. Kalau mereka berikan, ya Anda katakan saya tidak dapat hak waris. Sah. Tapi kalau kalian mau hibah ke paman atau ke bibi, ya alhamdulillah. Tapi statusnya bukan waris, hibah. Hadiah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya, mudah-mudahan menjadi penjelasan dan jawaban yang bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita, bolehkah saya menolong anak saya menabungkan emas dengan cara membeli emas kontan, lalu anak saya mencicil kepada saya, Ustaz? Jazakallahu khairan jawabannya. Ulangi pertanyaannya. Bolehkah saya menolong anak saya menabungkan emas dengan cara saya yang membeli emas secara kontan, lalu kemudian anak saya mencicil kepada saya emas tersebut, Ustaz? Ibu jual emas kepada anaknya dengan cicilan. Nah. Riba. Ya. Riba namanya. Karena menukar emas dengan rupiah, Rasulullah mensyaratkan yadan biyadin. Harus tangan dengan tangan. Ya. Sebaiknya kalau memang seperti itu, berapa anak ada uang, belikan emas secukupnya. Ada umpamanya cuman 1 juta, beli 1 gram. Kurang dari situ, kalau dapat 0,5 gram, belikan 0,5 gram. Bahkan sekarang ada 0,01 ada. Kalau ada, berikan 100.000, dia menyewa 100.000, ya belikan 0,01. Ya, seperti itu. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian jawaban yang disampaikan. Yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan pertanyaan warisan. Ayah saya wafat meninggalkan seorang istri, Ustaz. 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Ustaz. Empat anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Udah itu aja. Nah, bagaimanakah pembagian warisannya, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Sebenarnya 872 kan ya? Nah, saya, Ustaz. Nah, seperti itu. Istri 9/72, anak laki-laki masing-masing 14/72, anak perempuan masing hanya 1 dapat 7/72. Baik, alhamdulillah. Silakan dilihat di televisi ya, dan bisa difoto. Demikian jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair dan semoga bermanfaat. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya diajak oleh kawan dalam program bagikan mushaf
Al-Quran kepada kaum muslimin, di mana sistemnya adalah kami membuka donasi tebar mushaf. Kemudian dari dana yang terkumpul, kami cetak sendiri mushafnya. Setelah itu kami sebarkan ke masyarakat. Jadi kami nantinya mendapatkan keuntungan juga dari hasil cetak mushaf tersebut. Pertanyaannya, apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khair. Dari Abu Abdillah di Bogor. Kalau dengan harga di bawah harga umum, tidak ada masalah. Tapi kalau harganya di atas harga umum, tidak boleh Anda mengambil keuntungan, sedangkan Anda adalah wakil. Ya, wakil untuk menjual dan membeli atas nama sendiri dan membagikan. Kalau Anda katakan kami PT percetakan X, ya, menjual mushaf harga sekian rupiah, X rupiah. Yang mau berwakaf boleh setorkan, mau ambil mushafnya kami kirimkan, mau kami yang menyantarkan, ya, kami akan lengkapi dengan dokumentasi penyerahannya. Tidak ada masalah seperti itu. Tapi tidak menjelaskan rincian akad jual belinya dan rincian akad wakalahnya, tentu tidak boleh. Karena dia menjadi wakil menguntungkan dirinya. Ini tidak boleh di dalam akad muhabah, di mana si wakil bertindak sebagai pembeli juga atau penjual juga. Maka dia harus pisahkan itu. Pertama buat akad jual beli dulu, kemudian baru akad wakil untuk mendistribusikan. Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Abu Abdillah di Bogor. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Cicurug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukum akad ijarah di mana kita menyewakan barang yang kita sewa, Ustadz? Sedangkan dari akad awal tidak ada larangan menyewakan kembali. Kalau tidak ada larangan boleh. Karena akad sewa itu namakan tamliku manfaatin bi'iwad. Itu memberikan kepemilikan manfaat dari suatu barang dengan ada imbalan. Berarti status manfaatnya milik penyewa. Karena milik dia boleh sewakan lagi. Bila tidak ada larangan dari pemilik barang tersebut. Bila pemiliknya ada kesepakatan tidak boleh dipindah tangankan ke pihak ketiga dengan berbayar ataupun tidak, maka tidak boleh dia sewakan. Dan pun tidak boleh dia pinjamkan ke pihak ketiga. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kita dari Ibu Kamila, Bunda Kamila di Depok. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa emas perhiasan dengan kadar emas yang emas 75%, emas 24 dan logam mulia, Ustaz. Sebentar, emas 75, emas 24, logam mulia. Iya, ada beberapa emas. Jadi ada emas 24 karat, kemudian ada logam mulia. Mungkin kita angkat pertanyaan dulu. Untuk zakatnya, apakah harga disesuaikan dengan harga logam mulia, di mana harganya paling tinggi, atau ada dasar perhitungan lain, Ustaz? Yang dizakatkan senilai 85 gram atau semua emas yang ada? Emasnya ada berapa gram semuanya? Tidak disebutkan. Hanya beliau memiliki perhiasan dengan beberapa kadar emas yang berbeda, Ustaz. Ya, kalau semuanya dikalikan sampai 85 gram emas, 24, ada kewajiban zakat. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya hitung dari masing-masing. Dari emas X, kan harusnya itu emas dipotong. Bukan dipotong. Kalau dia pecahan kecil-kecil, pecahannya dikeluarkan. 1/40. Ya, berarti dari masing-masing. Anda nilailah ini emas emas yang dari Antam, berapa per gramnya,
Ya, kewajibannya di sini umpamanya Anda 2 gram kali dengan yang harga per gram antam kalau ingin dikeluarkan rupiah. Yang emas dari tambang yang lain, UBS atau macam-macam, berapa nilainya per gram hari ini sekian. Anda dari sini ada kewajiban 2 gram kali 2 gram. Yang ada yang 75% tadi itu per gramnya berapa? Ya, umpamanya 700.000. 700.000 di sini kewajibannya ada 5 gram. 700.000 kali 5 seperti itu. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian Umu yang bertanya di Depok. Barakallahu fiik, dan semoga ini menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat atau WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hidup di kampung dan ada kegiatan simpan uang, namun ada bunganya, Ustaz. Dan saya sudah lepas, namun buku saya dipinjam oleh ibu lain untuk simpan uang tersebut. Yang saya tanyakan, apakah saya ikut dosa dengan hasil simpanan tadi, Ustaz? Mohon penjelasan, jazakallah khair. Dia nyimpan ada bunga. Nah, Ustaz, dan sudah ditinggalkan. Terus pertanyaannya, saya sudah lepas, namun buku tabungan ya dipinjam oleh ibu yang lain untuk simpan uang tersebut, Ustaz. terus Yang saya pertanyaannya, tanyakan, apakah saya ikut berdosa dengan hasil simpanan tadi? hasil meminjamkan buku atau simpanan? Di sini ya, meminjamkan, Ustaz, bukunya. Apakah saya berdosa dengan hasil Simpanan tadi. kan simpanan bukan dengan taib. hasil meminjamkan Ah. buku. Ya wallahu alam. Yang bunga ribanya tadi, bunga pinjaman tadi itu adalah riba. Masya Allah. Bertobat kepada Allah dan bunga tadi berikan kepada fakir miskin boleh. Fasilitas umum juga boleh. Aina. Ya. Masya Allah. Adapun perbuatan Anda meminjamkan buku tadi ke orang lain itu membantu orang dalam perbuatan dosa. Ya. Ambil lagi bukunya, kemudian tarik uangnya, uang ibu itu berikan kepada dia, bukunya bakar. Masya Allah. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Beberapa pertanyaan sama menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah urgensi dan kewajiban atau hikmah diberikan warisan secara langsung, Ustaz? Dan batasan pemberian itu apakah setelah 1 bulan wafat atau menunggu kondisi keluarga stabil? Jazakallah khair. Urgensinya, dia sudah milik dia. Saya tanyakan, umpamanya ada akad antara A dengan B. Mungkin akad kontrak bisnis segala macam. Kata si A, ya, selesai pekerjaanmu, perkiraan tanggal berapa? Tanggal 1/2/2022 selesai. Sore siang itu saya cairkan nilai semuanya 5 miliar ini. Siap. Dan betul selesai pekerjaan di pagi hari itu jam 8 sudah selesai. Jam 11, apakah boleh yang tadi mengatakan saya hari ini saya cairkan, tunggu dulu sampai keadaan perusahaan kami tenang ya. Nah, sampai tenang dulu, mungkin sebulan, 2 bulan, mungkin setahun. Karena sekarang kan pandemi. Ya. Seperti itu tidak boleh. Begitu juga tidak boleh melambatkan hak pemilik harta dengan wafatnya seseorang tadi. Nah. Kalau tadi itu antara manusia dengan manusia saja tidak setuju. Sekarang yang menentukannya adalah Allah. Lalu ada yang ingin melambat-lambatkan, menghalang-halangi. Ya, tentu inilah zalim yang sangat zalim. Karena yang dilambatkannya adalah ketentuan Allah. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan dari WhatsApp dari Abu Akhdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saudara saya meninggal dengan meninggalkan ahli warisnya 2 anak perempuan, seorang istri, ibu kandung, dan 2 saudara perempuan kandung, Ustaz. Seperti apa? Baik. Ibu, Ahli warisnya 2 anak perempuan, atau istri, istri, ibu,
dan 2 saudara perempuan kandung. 2 saudari. Bagaimanakah rincian hak warisnya, Ustaz? Ibu karena yang wafat punya anak dapat 1/6. 1/6. Istri karena punya anak 1/8. Anak dapat 2/3. Ini asabah ma'al ghaib. Asabah mengambil sisa kalau ada. Sisa kalau ada, Ustaz. Ya. 8, 6, 3, 2, 4. 4, 3, 8, 16. 16, ya sisa 1. Sisa 1 kali 2, berarti 24 kali 2, sama dengan 48. Ya. Baik, Abu Akhdan, silahkan bisa dilihat di televisi ya, dan bisa difoto. Demikian rincian dari pembagian harta waris yang ditanyakan. Baik, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya masih terkait dengan warisan. Baik, mohon maaf untuk pertanyaan warisan bisa lebih diperinci ya, biar lebih jelas untuk kita sampaikan. Ayah saya wafat meninggalkan seorang istri, Ustaz. Dan sekarang sudah meninggal. Siapa istrinya nih? Nah, meninggalkan 3 orang anak laki-laki. Dari suami tadi atau suami berbeda? Yang tadi, Ustaz. 3 anak laki-laki. Nah, dan almarhum ibu atau ibu yang wafat punya anak juga, tapi bukan dari ayah, dari suami yang sebelumnya. Berarti berapa orang anaknya dari suami sebelumnya? 3 orang, Ustaz. 3 orang anak laki-laki perempuan. 3 orang anak laki-laki. Dari suami yang Pertama, suami yang kedua anak perempuan, Ustaz. berapa? Anak perempuan 1. Taib, yang anak perempuan ini dengan suami sebelum yang wafat ini, Ustaz. Jadi sebelumnya punya seorang anak perempuan, kemudian menikah kembali dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki. Bagaimanakah hukum waris untuk kita, Ustaz? Dan bagaimana pembagiannya? Untuk kita itu siapa? Yang 3 orang anak laki-laki. Saya nggak dapat kok kita. Ya. Harta dari si suami ini ketika dibagi, ini statusnya suami istri. Nah, Si nikah. Ya. Maka yang anak perempuan kan dari suami sebelumnya anak perempuan. Nah. Ini tidak dapat. Ketika pembagian ini berarti hanya dibagi, berarti suami wafat, ahli warisnya istri tambah 3 anak laki-laki. Nah. Bagi 1, 8, 7. 3 kali 8, 24. 3, 7. Kemudian yang ini wafat, istri ini wafat. Hartanya yang dari 3/24 ini atau dari harta yang lain akan dibagikan kepada 3 anak laki-laki yang ini di atas juga dengan 1 anak perempuan. Berarti 2, 1 dibagi 7. Ya, dibagi 7. Berarti anak yang ini selain 7 ini tambah 2 di sini. Yang ini tambah 2 di sini. Tambah 2 di sini.
Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pertanyaan jawaban yang disampaikan, dan ini juga menjawab pertanyaan yang sama ya, terkait dengan rincian dari harta waris dan ahli waris yang ditinggalkan oleh penanya yang lain. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Kemudian kami angkat kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Malang, kami akan angkat pertanyaannya terkait dengan pembagian warisan ayah saya, yaitu bernama Abdullah, meninggal pada tahun 1994, Ustaz. Mempunyai harta berupa rumah senilai 3 miliar. Ada 3 M. Dan ahli warisnya yang pertama seorang istri, kemudian 4 anak laki-laki, 4. 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Semua keluarga dari pihak ayah, yaitu Abdullah, beragama Nasrani dan termasuk kedua orang tuanya. Harta yang dimiliki Abdullah ini belum dibagikan sampai ibu kami meninggal, Ustaz, yaitu istri Bapak Abdullah. Kemudian pertanyaannya, ibu kami bernama Siti, meninggal tahun 2004, meninggalkan ahli waris. Ada 2 pertanyaan. Nenek dan anak laki-laki 4 orang dan anak perempuan 2 orang. Mohon pembagian, rincian pembagiannya. Seperlapan. 8 tambah 2, 10. Nah, 8 tambah 2, 10 sahih. 10. 80. Nah. 80 di sini berarti 10. 7. 14. Ya, ini pembagian harta Abdullah. Nah, Kemudian sang istrinya ini, Ibu Siti, Bu Siti ini wafat tahun 2004. wafat lagi 2004. Kemudian pembagiannya, Ibu kandung. hartanya ini akan dibagi juga atau ditambah dengan hartanya yang lain. Nah, Itu ada nenek 1/6. ibu kandung dari Ibu Siti, Ustaz, ya? Nah, Nenek apa ibu kandung? ibu kandung dari Ibu Siti, Ustaz. Mohon maaf. Ini ibu kandung dari Ibu Siti, nenek kami, tapi anak-anak yang bertanya. Dan anak laki-laki 4 orang, anak perempuan 2 orang. Ya, sisanya berarti bagi 6, 1, 5. 5 akan dibagikan ke 10 bagian. 10 kali 6 dengan 60. 60 di sini laki-laki dapat 10. 10. 5. 5. Di sini 4, 10. Ya. Bisa dibacakan, Ustaz? Berapa? Dibacakan gitu. Ya. Ketika istrinya wafat, istri Abdullah wafat, maka hartanya dibagi 60 bagian. Ketika Abdullah wafat, hartanya dibagi 80 bagian. Istri dapat 10/80. Masing-masing anak laki-laki dapat 14/80. Masing-masing anak perempuan dapat 7/80. Nah. Ketika istri Abdullah wafat, di mana ahli warisnya ada ibu dapat 1/6. Sisanya untuk 4 anak laki-laki, 2 anak perempuan.
maka hartanya dibagi 60. Ibunya mendapat 10/60, anak laki-laki masing-masing dapat 10/60, anak perempuan mendapat masing-masing 5/60. Baik, alhamdulillah telah terjawab dengan yang ada di Malang. Semoga bermanfaat dan silakan difoto ya. Baik, demikian. 3 miliarnya dibagiin aja. 3 miliar dibagi 80 berapa? Nah. Dikali 10, dikali 14, dikali 7. Nah, seperti itu. Baik, jazakallah khair Ustaz. Dan demikian pertanyaan Ustaz yang bisa kami bacakan. Satu telepon terakhir, kami berikan kesempatan. Silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Mohon maaf, dikecilkan volume suara TV atau radionya. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Hendra di Rantau Prapat. Oh, silakan. Ya, silakan. Pertanyaan Ustaz. Nah. Bapak saya meninggal Pak Wagiman, mertua Pak Wagiman 2000. Sebentar, Wagiman wafat kapan? Desember 2021 Ustaz. Kemudian beliau meninggalkan 1 orang istri, 3 orang anak perempuan. Orang tua sudah tidak ada Ustaz. Beliau juga anak tunggal. Nah, kemudian untuk pembagiannya itu bagaimana Ustaz? Ya, kita cari siapa dapat sisanya nanti. Coba kita selesaikan dulu. 1/8, 2/3. Berarti dibagi 24, berarti 3, 16. Sisa 19, berarti ada sisa sebanyak 5/24. Ini sisa 5/24. Wagiman anak satu-satunya, tidak punya saudara. Hah? Akhi, Pak Hendra? Iya Ustaz. Baik. Ya. Bapaknya Wagiman, bapak dari Pak Wagiman, itu punya anak atau tidak selain Wagiman? Selain bapak Wagiman? Anak tunggal Pak Wagiman Ustaz. Wagiman ini anak tunggal, bapaknya Wagiman siapa namanya? Pak Tono Ustaz. Cuman beliau Sebentar. merantau Ustaz. Jadi saudara-saudaranya pun sudah Pak Tono. Halo? Jawa Ustaz. Ya, Pak Tono. Ya. Pak Tono ini sudah meninggalkah? Iya, Ustaz. Orang tuanya sudah tidak Punya ada. anak Tono itu? Paman dari Wagiman? Kami ketahui Ustaz, karena beliau merantau dari Jawa Ustaz. Baik. Di zaman sekarang orang dimanapun di dunia gampang dihubungin akhi. Tinggal di telepon atau di medsos. Cari tahu. Iya, Ustaz. Ditahan hak itu sampai mungkin bila perkiraan sudah mungkin tidak ada lagi ya. Ini tidak, ini langsung aja dibagi 19, bukan bagi 24. Istri mendapat 3/19. 3 anak perempuan mendapat 16/19. Jelas? Jelas Ustaz. Baik. Cukup akhi? Bisa difoto ya? Ada lagi Ustaz. Nah. Setelah meninggal Ustaz, kan ada rumah Ustaz. Nah, ibu itu pinginnya rumah tersebut diberikan kepada anak yang paling kecil Ustaz. Itu bagaimana hukumnya ya Ustaz? Ibu masih hidup? Ibu masih hidup Ustaz. Rumah milik dia? Bukan. Istri Pak Wagiman tadi Ustaz. Pak Wagiman meninggal, beliau seolah-olah pengen rumah tadi peninggalan Pak Wagiman diberikan ke anak yang terakhir, anak perempuan tadi. Rumahnya ada berapa? Ada 5 apa cuma 1? Ya, rumahnya cuma 1 Ustaz.
Cuma beberapa satu, bidang tidak tanah. ada hak istri. Kalau hak istri yang mengatakan, ya udah bagian saya 3/24 saya bagikan ke anak, salah satu anak perempuan saya. Dia berdosa karena tidak adil dalam membagi hadiah. Tetapi cuman hak dia itu cuman 3/24. Yang lain 16/24 tidak ada haknya dia di situ. Berarti tidak boleh Ustaz ya? Membagikan sesuatu yang bukan haknya dia boleh enggak? Iya, tidak boleh Ustaz. Cuman Anda umpamanya bekerja sama dengan 4 orang. Masing-masing modal 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Berarti Anda memiliki cuma 1/4. Kalau Anda katakan kepada yang 3, ini seluruhnya kasihin aja ke yang 1. Tidak ada hak Anda. Kalau Anda ingin mengatakan 25% saham saya keseluruhan saya berikan ke X, yang ini, itu hak Anda. Di keseluruhannya tidak ada hak Anda lah. Iya Ustaz. Nah, terus? Cuman masalahnya disampaikan begitu, ibu kan juga udah sakit-sakitan nih Ustaz. Sakit-sakitan jangan bikin dosa. Itu kan dosa namanya. Dia malah makin ngedrop gitu Ustaz, disampaikan tidak boleh. Dinasihati agar dia tidak wafat dalam keadaan berbuat zalim. Oh, baik Ustaz. Mau Anda, ibu Anda wafat dalam keadaan zalim, itu tidak kan. Maka dinasihati dengan baik. Bahwa Allah sudah menentukan, jangan dirubah-rubah, nanti Allah marah. Ya. Baik Ustaz. Terakhir Ustaz, sebelum Pak Wagiman tadi wafat, beliau sempat berwasiat Ustaz. Kan ada beberapa bidang tanah. Satu bidang tanah itu dibagi untuk semua cucu-cucunya. Jadi dari anak pertama dan kedua itu masing-masing punya 3 anak. Yang terakhir anaknya cuma 1 Ustaz. Yang anak terakhir inilah dia komplain Ustaz. Dia pingin jatah anaknya dia itu sama dengan cucu yang lain 3. Itu bagaimana Ustaz? Gimana ngomongnya seperti apa? Dibagi rata atau dibagi per emak? Dibagi per anak. Jadi Per dia cucu, bukan per anak. Bagi per anak, bagi per cucu. per cucu Ustaz, per cucu. Laku berapa tadi per anak, sekarang per cucu. Mana yang betul? Ya maaf Ustaz, per cucu Ustaz. Kalau per cucu berarti per kepala cucu, bukan per kepala anak. Iya Ustaz. Saat apa komplain Ustaz yang anak terakhir, karena anaknya cuma 1, cucunya cuma 1 kan. Ya orang Dia komplainnya punya biasa jatahnya aja. 3. Cuman haknya tidak ada, ya namanya komplain biasa aja, ditanggapin aja komplainnya. Jadi saat itu Pak Wagiman langsung menyampaikan, kalau kamu mau anak kamu sama jatahnya, kamu harus punya anak lagi lah, begitu. Ya, betul. Cukup jelas ya, Jadi- Akhi, jawabannya. Iya. Baik, alhamdulillah. Demikian mungkin. Benar, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Akhi. Yang pertama bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan yang terakhir dan jawabannya disampaikan oleh Ustaz merupakan pembahasan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami angkat. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz. Wa ni akhwati fillah. Allah telah menurunkan kitabnya dan telah menjelaskan serinci-rincinya tentang masalah waris. Dan bahkan Allah di akhir ayat waris menjanjikan surga bagi orang yang mentaati dalam ketentuan Allah. Dan sebaliknya, bagi yang menentang, Allah janjikan untuknya neraka. Maka sebuah kehinaan dan kerugian yang sangat besar bila seseorang saat akan menghadap Allah, dia membuat dosa dengan cara menentang ketentuan Allah dalam waris tadi. Maka agar itu tidak terjadi, pelajari kitabullah dan amalkan agar selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.